Halo, perkenalkan nama saya Natania Marsyida Koskaber dengan NIM G00232222 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan atau membuatkan laporan inhal anatomi 1.3. Pertama, saya akan membacakan kasusnya dulu terlebih dahulu dan kemudian saya akan menjelaskan dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kasus tersebut. Baiklah. Kasusnya adalah seorang pria datang ke klinik dengan keluhan sudah 2 hari. 2 hari ini dia sakit perut dan muntah. Dari keterangan dokter, dari keterangan pasien, pasien mengeluh sakit seperti terbakar di regio epigastrika menjalar ke tenggorokan. Nah, pertanyaan pertama yaitu jelaskan tentang struktur anatomi esofagus dan gaster. Yang kedua adalah jelaskan tentang neurovaskularisasi yang berperan di esofagus dan gaster. Baiklah, ke jawaban yang pertama yaitu jelaskan tentang struktur anatomi esofagus dan gaster. Nah, yang pertama adalah struktur anatomi esofagus. Nah, panjang esofagus itu adalah core lab 25 cm dan tersusun dari 3 bagian yaitu pars cervicalis dari 5 sampai 8 cm, terus pars thoracica yaitu 16 cm, pars abdominalis 1 sampai 4 cm. Nah, kemudian kalau pars cervicalis itu dia itu bersebelahan dengan kolumna um, kolumna vertebralis. Nah, pars thoracica dia itu melintasi arcus aortae yang bersebelahan sisi kiri dan berjalan bersama bronkus. Kalau pars abdominal dia itu dimulai setelah melewati hiatus diafragma. Nah, selain itu yang ada di struktur anatomi esofagus ada penyempitan esofagus yang mana ada kontriksi cervical atau angustia superior. Dia itu setinggi vertebra cervicalis 6 pada permulaan esofagus karena kartilago cricoid. Yang kedua ada kontriksi kontriksi aortobronkial atau angustia media. Dia itu setinggi vertebra uh, trocalis 5 akibat pendesakan bronkus primarius sinister dan arcus aorta. Yang ketiga adalah kontriksi diafragmatika atau angustia inferior. Nah, dia itu setinggi vertebra thoracalis 10 yaitu pada hiatus oesophagus. Yang keempat adalah gastro oesophageal junction atau muara esophagus di ventriculus karena adanya musculus sphincter cardiaci. Selain itu ada lapisan dinding esofagus atau struktur dinding esofagus, yaitu ada tunika mukosa yang mana ada epitelium, lamina propria, lamina muscularis mucosa. Terus ada tunika submukosa dan tunika muscularis yang mana ada sirkular dan longitudinal dan juga ada tunika adventitia. Nah, gaster sendiri dia itu um, ah maaf, kalau di esofagus dia itu kan um, esofagus kan dia itu merupakan um, suatu tabung fibromus muskular kan yang merupakan kelanjutan dari faring. Faring terletak di posterior trachea, um, di anterior vertebra turun melalui hiatus esophageal dan bermuara di dalam gaster. Nah, esofagus secara tadi yang saya sudah bilang, esofagus ini dia itu panjangnya 25 cm. Nah, em, fungsi esofagus itu adalah mengangkut makanan dari faring menuju ventriculus. Yang seperti saya tadi juga saya bilang, terdapat 3 pars, yaitu pars em, cervical, cervicalis, thoracica, sama abdominalis. Em, Kalau yang pars cervical ini, dia itu terletak di anterior melikat pada trachea.
Dia itu anterolateral tertutup oleh kelenjar tiroid. Nah, sisi dekstra dan sinistranya dipersarafi oleh nervus recurrens laryngeus. Nah, posterior dari situ ia itu berbatasan dengan hipofarings. Nah, pada bagian lateral dari pars cervicalisnya itu ada carotid sheath beserta isinya. Yang kedua, pars thoracica, dia itu berada di mediastinum superior antara trakea dan kolumna vertebralis. Nah, dalam rongga torak eh, dalam rongga toraks disilang oleh arkus dan aorta setinggi vertebra thoracalis 4 dan bronkus utama sinistra setinggi vertebra thoracalis 5. Nah, arteri arteri pulmonalis dextra menyilang di bawah bifurcatio trachealis. Kalau pada bagian distal antara dinding posterior, esophagus dan ventral corpus vertebral terdapat ductus thoracicus, vena gigos, arteri, dan vena intercostalis. Kalau ke pars abdominalis, dia itu em, setinggi vertebra thoracalis 10. Terdapat para abdominalis sepanjang 2 sampai 3 cm bergabung dengan cardia gaster disebut gastroesophageal junction. Nah, kemudian pada em, struktur anatomi gaster. Nah, gaster sendiri dia memiliki 4 regio, yaitu ada pars cardia yang adalah tempat muara esophagus di ventriculus, ada fundus ventriculi, dia bagian yang menonjol di kranial di sebelah kiri ostium cardiacum, ada corpus ventriculi, bagian dari tempat muara esophagus sampai saat tercaudal merupakan bagian terbesar ventrikuli. Ada pars pyloricum, dia itu terdiri atas antrum pyloricum dan canalis pyloricum dan tempat akhir ventrikulur. Setelah itu juga ada tampak keluar gaster mempunyai struktur curvatura mayor, curvatura minor, incisura cardialis, dan incisura angularis. Kalau curvatura mayor, dia itu tempat perlekatan ligamen gastrolienalis dan omentum maius. Curvatura minor, dia itu tempat perlekatan omentum minus, dan incisura cardialis, dia itu sudut yang dibentuk ketika esophagus masuk ke ventrikulur. Dan incisura angularis, dia itu lekukan pada curvatura minor. Em, Setelah itu juga ada dinding gaster, dia itu tersusun atas uh, tunica serosa, yang mana ada peritoneum visceral gaster yang berfleksi menjadi omentum minus dan omentum maius. Nah, kalau yang kedua ada tunica muscularis, nah, yang mana dari luar ke dalamnya itu ada stratum longitudinum pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum piloricum, ada stratum circularum pada daerah duodenopyloricae menjadi sangat tebal membentuk muscus sphincter piloricus, ada stratum oblique yang mana pada daerah curvatura minor membentuk kanalis gastricus Waldeyer. Nah, kanalis ini menghubungkan pars cariaca dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Nah, seperti yang kita tahu kan, gaster atau lambung ini dia itu kan organ yang berongga yang terletak di bagian atas abdomen dan di bawah diafragma. Nah, hmm, um, lambung atau gaster ini juga memiliki fasies-fasies, yaitu fasies anterior dan fasies superior. Terus dia juga ada dua kurvatura, yaitu kurvatura minor dan kurvatura mayor. Minor itu yang digantung oleh omentum minus dan ligamennya itu hepatoduodenale dan gastrohepaticum. Dan kurvatura mayor dia itu ligamennya juga digantung oleh omentum mayor dan ligamennya itu ada ligamentum gastrocolica, sphrenica, gastroienale dan splenorale.
Ada juga incisura, yaitu yang mana ada incisura cardialis dan incisura angularis. Cardialis itu yang sudut yang dibentuk saat esofagus um, masuk ke gaster. Kalau incisura angularis, dia itu dilakukan pada curvatura minor. Dan juga dinding-dinding yang ada di gaster atau lambung ini, dia itu tersusun dari luar ke dalam sebagai berikut. Ada tunika serosa, tunika muscularis, dan tunika submucosa dan mucosa. Kalau serosa, dia itu um, peritoneum viscerale kasta berefleksi menjadi omentum minus dan omentum maius. Kalau tunika muscularis, ada longitudinal, sirkularis, dan sebagainya itu. Dan tunika submucosa, mucosa. Oke. Setelah ini tentang uh, pertanyaan yang berikutnya yaitu yang tentang neurovaskularisasi yang berperan di esofagus dan gaster. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang neurovaskularisasi esofagus. Nah, arteri dari ini esofagus itu ada di pars cervicalis itu di esophagealis dari um, arteri tiroidea inferior. Kalau pars thoracalis dia itu aorta descendens thoracica ke aorta bronchialis dextra et sinistra. Kalau pars abdominalis ada arteri gastrika sinistra. Kalau venanya di pars cervicalis, vena tiroidea inferior, pars thoracalis ada vena azygos, pars abdominalis ada vena gastrika sinistra. Mereka itu diinervasi di plexus esophagealis dan parasimpatisnya itu nervus vagus, simpatisnya itu truncus simpaticus, nervus planicus maius. Dan mereka tuh di drainase limfatik di ligamentum gastrica sinistra mengalir ke ligamentum coeliaca. Nah, sedangkan di hmm, neurovaskulasi atau vaskularisasi gaster, arteri yang memvaskularisasi gaster itu berasal dari cabang truncus coeliacus. Nah, ada arteri um, gastrika sinistra, dia yang berasal dari truncus coeliacus. Nah, arteri ini memvaskularisasi sepertiga inferior esophagus dan bagian kanan atas gaster. Terus ada arteri gastrika dextra. Dia itu um, arteri yang memvaskularisasi bagian kanan bawah gaster. Terusnya ada arteri gastrika brevis. Nah, arteri gastrika brevis ini dia yang akan memvaskularisasi fundus gastricum. Terus ada arteri gastroomentali sinistra. Dia yang akan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian atas curvatura mayor. Dan terus ada arteri gastromentalis dextra, dia yang akan memvaskularisasi gaster sepanjang bagian bawah curvatura mayor. Kalau um, venanya itu ada vena gastrica dextra sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis, ada vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra yang bermuara di vena lienalis sampai vena mesenterica superior sampai vena porta hepatis. Terusnya ada vena gastromentalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Tam, ya, tambahan ada juga vena prepiloricus yang cabang dari vena gastrica dextra. Dia itu digunakan untuk mengidentifikasi pars pilorica. Nah, ah, mereka ini akan dienervasi. eh, ah, Parasimpatisnya itu nervus vagus dan simpatisnya nervus splanicus um, maius. Dan juga ah, curvatura mayornya itu ada di ligamentum gastromentalis. Sepertiga superiornya itu di ligamentum gastrica, fundusnya itu di ligamentum pancreaticolienalis, dan 2/3 di inferior dextranya itu di ligamentum pyloricus, 1/3 inferior curvatura major itu di ligamentum pancreaticoduodenalis.
Nah, sekian dari saya tentang um, struktur anatomi esofagus dan gaster dan neurovaskularisasinya yang berperan di esofagus dan gaster. Sekian dari saya, terima kasih.